Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, kembali lagi di channel Taknologi. Teman-teman yang baru pertama menonton video kami, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu ya, karena kalian akan mendapatkan informasi terkini mengenai aplikasi keuangan, salah satunya pinjaman online. Pada hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi pinjaman online 360 kredit. Bagi yang belum tahu apa aplikasi ini adalah pinjaman online yang sudah OJK, sudah legal ya teman-teman ya. Dengan bunga rendah, dengan jumlah pinjaman hingga 20 juta dan tenor hingga 12 bulan atau 1 tahun ya teman-teman. Nah teman-teman, bagi yang sudah menggunakan 360 kredit, apakah kalian gagal bayar? Nah, apa sih resiko yang akan kalian dapatkan ketika kalian gagal bayar? Nah, tentunya kita akan membahas ini semua di sini ya, teman-teman ya. Jadi kalian harap waspada kalau yang ada rencana untuk gagal bayar, jangan deh, lebih baik dibayar ya hutangnya ya. Nah, jadi kita langsung bahas aja ya. Berdasarkan website 360 kredit, untuk gagal bayar itu awalnya itu kan dari telat bayar ya teman-teman ya. Nah jadi untuk telat bayar itu kalian akan dibebankan, akan diberikan biaya denda ya teman-teman ya, dimana bunga keterlambatan sebesar 0,3% per hari dari jumlah tertunggak dan tidak boleh melebihi 100% dari nilai pokok pinjaman. Selain bunga keterlambatan, maka kalian juga akan mendapatkan bunga yang terus-menerus ya setiap harinya ya. Jadi ketika kalian telat bayar, tentu saja akan ada bunga keterlambatan dan akan ada bunga pinjaman ya. Jadi double-double tuh teman-teman ya. Selanjutnya, setelah kalian telat bayar terus-menerus dan tidak bisa membayar tagihan, maka kalian akan dinyatakan gagal bayar. Nah, kalau gagal bayar apa sih yang akan kalian dapatkan? Apakah ada DC lapangan atau tidak? Nah, sebenarnya dari website 360 kredit ini tidak disebutkan bahwa mereka akan melakukan penagihan menggunakan DC lapangan. Nah, tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau kalian memang benar akan didatangi oleh DC dari 360 kredit ya. Baik, kita kembali ke website 360 kredit. Nah, teman-teman, ini aku sudah masuk ke websitenya. Kita masuk ke bagian FAQ. Oke, di sini kita akan melihat FAQ mengenai jika terlambat membayar apa yang akan terjadi. Seperti yang udah aku bahas sebelumnya, maka biaya keterlambatan akan ditambahkan pada jumlah tagihan secara otomatis. Kemudian, catatan keterlambatan ini bisa mempengaruhi penilaian kredit pada pengajuan selanjutnya. Sebelum kita bahas DC atau debt collector, mungkin kita akan bahas dulu penilaian kredit ya. Jadi ketika kalian telat bayar, apalagi gagal bayar, tentu saja penilaian kredit atau skor kredit kalian akan jelek teman-teman ya. BI checking kalian akan jelek juga ya teman-teman ya. Nah jadi kalian akan mendapatkan image yang buruk ya ketika kalian minjem lagi di aplikasi pinjaman online lain atau di bank, atau misalkan mau leasing motor, atau misalkan kalian mau pinjam untuk KPR, begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini harap waspada. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai DC. Nah untuk DC sendiri sebenarnya ada beberapa keluhan dari pelanggan 360 kredit. Kalian bisa lihat di website media konsumen ya mengenai penagihan DC yang sangat kasar. Nah, kasar dan tidak beretika. Kalian bisa cek sendiri, ada beberapa teroran ya dari DC, apalagi sampai menyebutkan kata-kata binatang ya lewat WhatsApp ya. Ini penagihannya sangat kasar dan juga diteror, ditelepon terus-menerus, di WhatsApp, kemudian teman-temannya atau kontak daruratnya dihubungi, begitu ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman di sini
sudah jelas ya, mengenai DC lapangan itu dari pihak 360 Kredi itu tidak menyebutkan bahwa mereka punya DC lapangan. Tapi tentu saja ketika kalian gagal bayar atau telat bayar, tentu saja akan ada DC yang menagih kalian lewat WhatsApp. Tidak menutup kemungkinan DC tersebut akan mendatangi kalian kalau kalian pinjam dengan nominal besar, apalagi gagal bayar atau telat bayar. Begitu ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Akhir kata semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.